Shalom, perkenalkan nama saya Ceradia Gustilia Pogalat dari kelas E Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai gerakan reformasi gereja atau reformasi Protestan. Materi ini merupakan salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah kekristenan karena menjadi titik balik yang membawa perubahan besar, bukan hanya dalam kehidupan gereja, tetapi juga dalam bidang pendidikan, politik, ekonomi, bahkan perkembangan masyarakat modern di Eropa. Sebelum membahas penyebab reformasi, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan reformasi gereja. Nah, secara bahasa, kata reformasi berasal dari bahasa Latin reformatio yang berarti memperbaiki, membentuk kembali atau melakukan pembaruan. Dengan demikian, reformasi gereja adalah suatu gerakan yang bertujuan memperbarui kehidupan gereja agar kembali sesuai dengan ajaran Alkitab. Dan gerakan ini muncul pada abad ke-16 di Eropa Barat. Pada masa itu, gereja Katolik merupakan lembaga keagamaan yang sangat kuat dan hampir seluruh masyarakat Eropa Barat berada di bawah pengaruh gereja Katolik. Dan gereja tidak hanya mengatur kehidupan rohani umat, tetapi juga memiliki pengaruh besar dalam bidang politik, pendidikan, hukum, bahkan ekonomi. Dan di satu sisi, gereja memberikan banyak kontribusi positif seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, dan menjaga tradisi keilmuan. Namun di sisi lain, muncul berbagai penyimpangan yang menimbulkan kritik dari banyak kalangan. Beberapa pemimpin gereja dianggap lebih mementingkan kekuasaan dan kekayaan daripada pelayanan kepada umat. Dan selain itu, banyak praktik keagamaan yang dipandang sudah tidak sesuai dengan ajaran kitab suci. Dan kondisi inilah yang kemudian mendorong lahirnya gerakan reformasi. Dan penting untuk dipahami bahwa tujuan awal para reformator sebenarnya bukan membentuk agama baru, mereka ingin memperbaiki gereja dari dalam. Namun karena perbedaan pandangan yang semakin tajam dan tidak menemukan jalan keluar, akhirnya terjadi perpecahan yang melahirkan berbagai gereja Protestan. Dan nama Protestan itu sendiri berasal dari kata protestatio, yaitu pernyataan keberatan yang dilakukan oleh sejumlah pangeran Jerman terhadap keputusan yang membatasi penyebaran ajaran reformasi. Sejak saat itu, istilah Protestan digunakan untuk menyebut kelompok-kelompok gereja yang mengikuti prinsip-prinsip reformasi. Latar belakang sosial reformasi. Reformasi tidak muncul begitu saja. Ada berbagai kondisi sosial yang mendorong masyarakat Eropa mulai mempertanyakan keadaan gereja pada waktu itu. Faktor pertama adalah meningkatnya pendidikan masyarakat. Pada akhir abad pertengahan, semakin banyak masyarakat yang memperoleh pendidikan. Universitas mulai berkembang di berbagai kota di Eropa seperti Paris, Oxford, Bologna, dan Heidelberg. Di universitas-universitas tersebut berkembang berbagai ilmu pengetahuan, termasuk filsafat dan teologi. Masyarakat yang berpendidikan mulai memiliki kemampuan berpikir kritis. Mereka tidak lagi menerima semua ajaran tanpa mempertanyakannya. Mereka mulai membandingkan ajaran gereja dengan isi Alkitab dan menemukan adanya beberapa perbedaan. Faktor kedua adalah penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg sekitar tahun 1450. Penemuan ini menjadi salah satu revolusi terbesar dalam sejarah manusia. Sebelum ada mesin cetak, setiap buku harus disalin dengan tangan sehingga jumlahnya sangat sedikit dan harganya mahal. Setelah mesin cetak ditemukan, buku dapat diproduksi dalam jumlah besar dengan biaya yang lebih murah. Akibatnya, Alkitab mulai diterjemahkan ke berbagai bahasa dan dapat dibaca oleh masyarakat umum. Dan pengetahuan tidak lagi hanya dimiliki oleh kalangan rohaniwan, tetapi juga oleh masyarakat luas. Dan semakin banyak orang membaca Alkitab, semakin banyak pula yang menyadari adanya perbedaan antara isi kitab suci dengan praktik-praktik yang terjadi di gereja. Dan hal inilah yang menjadi salah satu pemicu munculnya kritik terhadap gereja. Selain meningkatnya pendidikan masyarakat dan ditemukannya mesin cetak, terdapat faktor sosial lain yang sangat memengaruhi munculnya reformasi, yaitu kesenjangan sosial antara pemimpin gereja dengan masyarakat. Pada abad ke-15 hingga abad ke-16, banyak pemimpin gereja Katolik hidup dalam kemewahan. Beberapa uskup dan kardinal memiliki istana yang megah, mengenakan pakaian yang sangat mahal, serta memiliki kekayaan yang melimpah. Padahal sebagian besar rakyat hidup dalam kemiskinan. Mereka bekerja sebagai petani atau buruh dengan penghasilan yang terbatas.
dan keadaan ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat. Mereka membandingkan kehidupan para pemimpin gereja dengan kehidupan Yesus Kristus dan para rasul yang hidup sederhana, melayani orang miskin dan tidak mengejar kekayaan duniawi. Dan perbedaan yang sangat mencolok tersebut membuat banyak orang mulai meragukan apakah gereja masih menjalankan misinya sesuai dengan ajaran Kristus. Selain faktor sosial, reformasi juga dipengaruhi oleh kondisi politik di Eropa. Pada masa itu, Paus di Roma bukan hanya pemimpin agama, tetapi juga memiliki kekuasaan politik yang sangat besar. Banyak raja dan pangeran harus meminta persetujuan Paus dalam berbagai urusan pemerintahan. Bahkan dalam beberapa kasus, Paus dapat menjatuhkan hukuman kepada seorang raja melalui ekskomunikasi atau pengucilan dari gereja. Dan keadaan ini sering menimbulkan konflik antara gereja dan para penguasa. Banyak raja mulai merasa bahwa campur tangan Paus terlalu besar sehingga mengurangi kedaulatan negara mereka. Faktor yang paling mendasar dalam reformasi adalah faktor teologis, yaitu persoalan mengenai ajaran dan kehidupan iman. Para reformator menilai bahwa beberapa praktik gereja telah menyimpang dari ajaran Alkitab. Salah satu yang paling terkenal adalah penjualan surat indulgensi. Pada awalnya, indulgensi dipahami sebagai pengurangan hukuman sementara atas dosa bagi orang yang telah bertobat. Namun dalam praktiknya, indulgensi berkembang menjadi sesuatu yang dapat diperoleh melalui pembayaran sejumlah uang. Dan penjualan indulgensi dilakukan untuk mengumpulkan dana, salah satunya bagi pembangunan Basilika Santo Petrus di Roma. Dan seorang pengkhotbah bernama Johann Tetzel menjadi tokoh yang terkenal dalam mempromosikan indulgensi. Dan menurut berbagai catatan sejarah, cara penyampaiannya membuat masyarakat menganggap bahwa dengan membeli surat indulgensi mereka dapat mengurangi hukuman dosa, bahkan membantu anggota keluarga yang telah meninggal. Kemudian Martin Luther melihat praktik tersebut bertentangan dengan ajaran Alkitab. Menurutnya, pengampunan dosa hanya berasal dari Allah melalui pertobatan yang sungguh-sungguh dan iman kepada Yesus Kristus, bukan melalui transaksi keuangan. Dan inilah yang kemudian mendorong Luther menyusun 95 dalil yang menjadi awal dari gerakan reformasi. Selain persoalan indulgensi, terdapat beberapa masalah teologis lain yang menjadi perhatian para reformator. Pertama, otoritas gereja dianggap lebih tinggi daripada Alkitab. Pada masa itu, banyak umat hanya menerima ajaran yang disampaikan oleh para pemimpin gereja, dan Alkitab sendiri ditulis dalam bahasa Latin, sehingga sebagian besar masyarakat tidak dapat membacanya secara langsung. Akibatnya, pemahaman umat sepenuhnya bergantung pada penjelasan para rohaniwan. Dan Martin Luther serta para reformator berpendapat bahwa setiap orang percaya memiliki hak untuk membaca dan memahami firman Tuhan. Oleh karena itu, mereka mendorong penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa yang digunakan masyarakat sehari-hari. Kedua, muncul anggapan bahwa keselamatan dapat diperoleh melalui berbagai usaha manusia, seperti melakukan ziarah, membeli indulgensi, atau melakukan praktik-praktik keagamaan tertentu. Para reformator menegaskan bahwa semua tindakan baik memang penting, tetapi tidak dapat menggantikan kasih karunia Allah. Keselamatan adalah pemberian Allah yang diterima melalui iman kepada Yesus Kristus. Dan ketiga, banyak tradisi gereja yang menurut para reformator tidak memiliki dasar yang kuat dalam kitab suci. Karena itu, mereka mengajak gereja untuk kembali menjadikan Alkitab sebagai sumber utama ajaran. Dengan demikian, persoalan teologis bukan sekadar perbedaan pendapat, melainkan menyangkut inti ajaran tentang keselamatan, otoritas kitab suci, dan kehidupan iman umat Kristen. Setelah memahami berbagai latar belakang reformasi, kita akan membahas tokoh yang paling berpengaruh dalam gerakan ini, yaitu Martin Luther. Martin Luther lahir pada tanggal 10 November 1483 di Eisleben, Jerman. Ayahnya berharap Luther menjadi seorang ahli hukum agar memperoleh kehidupan yang mapan.
Karena itu, Luther sempat belajar hukum di Universitas Erfurt. Namun pada suatu hari, ketika sedang melakukan perjalanan, Luther mengalami badai yang sangat hebat. Ia merasa hidupnya terancam dan berjanji kepada Tuhan bahwa apabila ia selamat, ia akan menjadi seorang biarawan. Dan setelah selamat, Luther menepati janjinya dan masuk ke biara Augustinian. Di biara tersebut, Luther dikenal sebagai pribadi yang sangat tekun. Ia rajin berdoa, berpuasa, dan mempelajari Alkitab. Namun di balik semua itu, ia sering merasa gelisah karena tidak yakin apakah dirinya benar-benar telah memperoleh keselamatan. Dan perubahan besar terjadi ketika Luther mempelajari surat Rasul Paulus, khususnya Roma 1 ayat 17 yang menyatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Dan dari ayat tersebut, Luther memahami bahwa keselamatan bukanlah hasil usaha manusia, melainkan anugerah Allah yang diterima melalui iman. Dan pemahaman inilah yang kemudian menjadi dasar seluruh gerakan reformasi. Pada tahun 1517, seorang pengkhotbah bernama Johann Tetzel menjual surat indulgensi di wilayah Jerman. Luther merasa praktik tersebut menyesatkan umat. Oleh karena itu, pada tanggal 31 Oktober 1517, ia menempelkan 95 dalil di pintu gereja Kastil Wittenberg. Dan perlu dipahami bahwa pada masa itu, menempelkan tesis di pintu gereja merupakan cara yang biasa dilakukan para akademisi untuk mengundang diskusi ilmiah. Luther sebenarnya tidak bermaksud memulai perpecahan. Ia hanya ingin mengajak gereja berdialog mengenai berbagai penyimpangan yang terjadi. Namun, berkat adanya mesin cetak, 95 dalil tersebut segera disalin dan disebarkan ke berbagai daerah dalam waktu singkat, dan gagasan Luther dikenal di seluruh Jerman, bahkan ke berbagai negara di Eropa. Setelah ajaran Luther menyebar luas, Gereja Katolik memanggilnya untuk mempertanggungjawabkan pandangannya. Pada tahun 1521, Luther hadir dalam sidang Worms, sebuah pertemuan resmi Kekaisaran Romawi Suci. Dalam sidang tersebut, ia diminta menarik kembali semua tulisannya yang dianggap bertentangan dengan ajaran gereja. Namun Luther menolak. Ia menyatakan bahwa dirinya hanya bersedia mencabut ajarannya apabila dapat dibuktikan salah berdasarkan kitab suci dan alasan yang masuk akal. Dan sikap ini menunjukkan bahwa bagi Luther, kebenaran firman Tuhan harus berada di atas otoritas manusia. Dan setelah sidang tersebut, Luther dinyatakan sebagai orang yang melawan gereja dan kekaisaran. Ia kehilangan perlindungan hukum sehingga siapapun dapat menangkapnya. Namun, Frederick the Wise melindungi Luther dengan membawanya secara diam-diam ke Kastil Wartburg. Selama berada di sana, Luther memanfaatkan waktunya untuk menerjemahkan Perjanjian Baru ke dalam bahasa Jerman. Dan terjemahan ini sangat penting karena memungkinkan masyarakat membaca Alkitab dalam bahasa mereka sendiri. Setelah membahas perjalanan hidup Martin Luther, kita sampai pada inti ajarannya, yaitu doktrin pembenaran oleh iman, atau dalam bahasa Latin disebut sola fide. Apa sih yang dimaksud dengan pembenaran? Dalam teologi Kristen, pembenaran berarti bahwa Allah menyatakan seseorang benar di hadapannya. Menurut Martin Luther, manusia pada dasarnya adalah orang berdosa. Karena dosa, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri melalui usaha, perbuatan baik, atau ritual keagamaan. Luther menekankan bahwa keselamatan merupakan pemberian Allah yang berasal dari kasih karunia-Nya. Manusia menerimanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Pandangan ini didasarkan pada beberapa ayat Alkitab. Salah satunya adalah Efesus 2 ayat 8-9 yang menyatakan bahwa manusia diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman, bukan hasil usaha sendiri, agar tidak ada seorang pun yang dapat memegahkan diri. Hal ini tidak berarti bahwa Martin Luther menolak perbuatan baik. Sebaliknya, ia mengajarkan bahwa orang yang telah diselamatkan akan menghasilkan perbuatan baik sebagai buah dari imannya. Dengan kata lain, perbuatan baik bukanlah syarat untuk memperoleh keselamatan, melainkan bukti bahwa seseorang telah mengalami perubahan hidup oleh anugerah Allah.
dan ajaran ini menjadi salah satu ciri utama gereja-gereja Protestan hingga saat ini. Reformasi juga dikenal melalui 5 prinsip utama yang disebut 5 sola. Pertama, sola scriptura yang berarti hanya kitab suci. Prinsip ini menegaskan bahwa Alkitab merupakan sumber utama ajaran dan pedoman iman bagi orang Kristen. Semua tradisi gereja harus diuji berdasarkan kitab suci. Dan yang kedua, sola fide, yaitu hanya oleh iman. Keselamatan diterima melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan karena usaha manusia. Dan ketiga, ada sola gratia, yaitu hanya oleh kasih karunia. Keselamatan merupakan anugerah Allah yang diberikan secara cuma-cuma kepada manusia. Dan keempat, ada solus Christus, yaitu hanya Kristus. Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat dan pengantara antara Allah dan manusia. Dan kelima, ada soli deo gloria, yaitu hanya bagi kemuliaan Allah. Seluruh kehidupan orang percaya seharusnya diarahkan untuk memuliakan Allah, bukan untuk mencari kemuliaan diri sendiri. Kelima prinsip ini menjadi dasar teologi Protestan dan masih diajarkan di berbagai gereja hingga sekarang. Selain Martin Luther, terdapat tokoh reformasi lain yang sangat penting, yaitu Ulrich Zwingli. Zwingli berasal dari Swiss dan memimpin reformasi di kota Zurich. Seperti Luther, Zwingli mengajak gereja kembali kepada Alkitab. Namun ia memiliki pendekatan yang lebih radikal dalam melakukan pembaruan. Menurut Zwingli, semua praktik ibadah yang tidak memiliki dasar yang jelas dalam Alkitab sebaiknya dihapuskan. Oleh karena itu, di gereja-gereja yang dipimpinnya, berbagai gambar, patung dan hiasan keagamaan mulai disingkirkan karena dianggap dapat mengalihkan perhatian umat dari penyembahan kepada Tuhan. Perbedaan terbesar antara Luther dan Zwingli terdapat pada pemahaman mengenai perjamuan kudus. Martin Luther percaya bahwa Kristus hadir secara nyata dalam perjamuan kudus, walaupun bukan dalam pengertian yang sama seperti ajaran Katolik. Sementara itu, Zwingli berpendapat bahwa roti dan anggur hanyalah lambang untuk mengenang pengorbanan Kristus. Perbedaan ini menyebabkan kedua tokoh tersebut tidak berhasil menyatukan gerakan reformasi mereka. Meskipun demikian, keduanya sama-sama memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan Protestanisme di Eropa. Gerakan reformasi berikutnya berkembang di Inggris dan dikenal sebagai Anglikanisme. Berbeda dengan Luther maupun Zwingli, reformasi di Inggris lebih banyak dipengaruhi oleh persoalan politik. Pada masa itu, Raja Henry ke-8 ingin membatalkan pernikahannya karena tidak memiliki pewaris laki-laki. Namun Paus menolak permintaan tersebut. Akibatnya, Henry ke-8 memutuskan hubungan dengan Gereja Katolik Roma. Melalui Acts of Supremacy tahun 1534, Raja Henry ke-8 menetapkan dirinya sebagai pemimpin tertinggi Gereja Inggris atau Church of England. Pada awalnya, ajaran gereja tersebut masih sangat mirip dengan Gereja Katolik. Namun, setelah masa pemerintahan Henry ke-8, terutama pada masa Ratu Elizabeth I, Gereja Anglikan mulai mengadopsi beberapa ajaran reformasi Protestan. Hingga saat ini, Gereja Anglikan tetap mempertahankan identitasnya sebagai gereja yang memiliki unsur tradisi Katolik sekaligus menerima prinsip-prinsip reformasi. Reformasi membawa dampak yang sangat luas. Pertama, lahirnya berbagai denominasi Protestan. Dari reformasi berkembang berbagai gereja seperti Lutheran, Reformed, Presbyterian, Anglikan, dan lain-lain hingga Pentakosta. Kedua, meningkatnya pendidikan karena setiap orang didorong membaca Alkitab sendiri. Sekolah dan universitas berkembang dengan pesat juga. Martin Luther sendiri menekankan pentingnya pendidikan bagi semua orang, termasuk anak-anak. Ketiga, berkembangnya penerjemahan Alkitab. Sebelumnya, Alkitab hanya tersedia dalam bahasa Latin, tapi setelah reformasi, Alkitab diterjemahkan ke berbagai bahasa sehingga dapat dibaca oleh masyarakat luas. Hal ini ikut meningkatkan kemampuan membaca masyarakat Eropa. Keempat, ada perubahan politik. Kekuasaan Paus di berbagai negara mulai berkurang. Banyak negara menjadi lebih mandiri dalam mengatur pemerintahan dan urusan keagamaannya. Dan kelima, ada muncul semangat berpikir kritis. Masyarakat mulai terbiasa mempertanyakan suatu ajaran berdasarkan sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa gerakan reformasi gereja merupakan salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah kekristenan. Reformasi tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, politik, dan teologis. Di bidang sosial, masyarakat mulai menginginkan gereja yang lebih sederhana dan dekat dengan ajaran Kristus. Di bidang politik, banyak penguasa ingin mengurangi dominasi paus dalam urusan pemerintahan. Di bidang teologis, muncul kritik terhadap berbagai praktik gereja yang dianggap tidak sesuai dengan kitab suci, terutama penjualan indulgensi. Tokoh utama reformasi adalah Martin Luther, dan melalui 95 dalil yang dipublikasikan pada tahun 1517, ia mengajak gereja kembali kepada firman Tuhan. Ajarannya mengenai pembenaran oleh iman menjadi dasar utama gereja-gereja Protestan hingga sekarang. Selain Martin Luther, tokoh penting lainnya adalah Ulrich Zwingli di Swiss dan lahirnya Anglikanisme di Inggris yang dipengaruhi oleh faktor politik. Dampak reformasi sangat besar, mulai dari lahirnya gereja-gereja Protestan, berkembangnya pendidikan, penerjemahan Alkitab ke berbagai bahasa, hingga perubahan besar dalam kehidupan politik dan masyarakat Eropa. Melalui pembelajaran sejarah ini, kita dapat memahami bahwa setiap pembaruan yang membawa kebaikan memerlukan keberanian, kejujuran, dan komitmen untuk kembali kepada nilai-nilai yang diyakini benar. Reformasi mengajarkan pentingnya sikap kritis yang tetap bertanggung jawab serta kesediaan untuk memperbaiki diri berdasarkan kebenaran. Demikian pemaparan mengenai gerakan reformasi gereja atau Protestan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita mengenai salah satu peristiwa yang sangat berpengaruh dalam sejarah kekristenan dan sejarah dunia. Terima kasih atas perhatian. Tuhan Yesus memberkati.